Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada hari ini Siyagul Ada, yaitu bentuk-bentuk penyampaian khobar. Siyagul Ada, Bentuk-bentuk penyampaian apa yang disampaikan? Khobar. Lil hadithi tahammulun wa ada'un. Dalam hadis terdapat pengambilan dan penyampaian. Ada namanya tahammul, ada namanya ada. Tahammul itu caranya dia mengambil hadis dari orang lain, sedangkan ada itu penyampaiannya kepada orang lain. Fatahammulu akhdhul hadithi 'anil ghairi. Dan tahammul adalah mengambil hadis dari orang lain. Wal ada'u iblaghul hadithi ilal ghair. Dan al-ada yakni menyampaikan hadis kepada orang lain. Walil ada'i siyaghun minha. Dan al-ada memiliki bentuk-bentuk Minha di antaranya al-ula yang pertama haddatsani liman qara'a alaihi syaikhu. haddatsani yang artinya telah menceritakan kepadamu. Telah menceritakan kepadaku, yang syekhnya membacakan hadis kepadanya. Kalau dibilang haddatsani telah menceritakan kepadaku, itu berarti syekhnya yang menceritakan atau membacakan hadis itu kepada dirinya. Ats-tsaniyatu akhbarani. Yang kedua akhbaroni, yang artinya telah mengabarkan kepadaku. Liman qara'a alaihi syaikhi au qara'ahu alaihi syaikh. Yang syekhnya membacakan hadis kepadanya atau dia yang membacakan kepada syekhnya. Ya. Bisa jadi seperti yang pertama, yaitu syekhnya yang ngomong. Bisa juga dia ngomong sama syekhnya, lalu syekhnya memberitahukan sesuatu. Ats-tsalitsatu akhbaroni ijazatan. Yang ketiga akhbaroni ijazatan, yang artinya telah mengabarkan kepadaku dengan ijazah. Au ajazali. Atau ajazali, yang artinya telah memberikan kepadaku ijazah. Liman rawa bil ijazati dunal qiraati. Bagi yang meriwayatkan dengan ijazah, yakni tertulis tanpa membacakan. Wal ijazatu idnuhu litilmidhi an yarfi'a anhu ma rawahu. Dan ijazah yaitu izin yang diberikan syekh kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya apa-apa yang telah diriwayatkannya. Wa illam yakun bi tariqatil qiraati. Walaupun bukan dengan jalan pembacaan. Meskipun bukan dengan membacakan kepada syekh atau menyetor kepada syekh, syekhnya memberi ijazah. Ar-rabi'atu al-an'anah. Yang keempat al-an'anah, wa hiya riwayatul hadithi bi lafzi an. Yaitu meriwayatkan hadis dengan lafaz an. Dari si anu. Wa hukmuhu al-ittisalu. Dan hukum an-anah adalah bersambung sanadnya illa min ma'rufin bitadlisi. Kecuali orang yang ma'ruf dengan sifat tadlis. Fala yuhkamu fiha bil ittisali illa an yusarriha bit tahdits. Maka sanadnya tidak dihukumi bersambung kecuali ia menegaskan dengan lafaz tahdits. Apa itu tahdits? Enggak ada di situ. Tahdits itu bahwa dia mendengar langsung.
Model keempat adalah dia cuma mengatakan dari Syekh Anu, yang belum tentu dia dengar sendiri. Dari Syekh, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan, disebut dengan an-ana, yaitu periwayatan hadis dengan lafaz an. Dan ini kalau orangnya tidak dikenal sebagai mudallis, yang suka mengelabui hadis, maka orang ini dihukumi sanadnya bersambung. Tapi kalau dia dikenal mudallis, maka orang ini baru dihukumi bersambung bila dia bilang secara tegas bahwa dia mendengar langsung. Hadza wa lil bahthi fil hadithi wa ruwatihi anwa'un katsiratun fil ilmi mustalah. Dan pembahasan tentang masalah hadis dan riwayatnya banyak jenisnya dalam ilmu mustalah. Wa fima asyarna ilaihi kifayatun insyaallah taala. Dan yang telah kami isyaratkan sudah mencukupi insyaallah. Ya, ini cuman hanya sedikit ya, dari seluruh pembahasan ilmu hadis. Soal khobar, ya, kemudian ditinjau dari kemarin apa saja, mutawatir dengan ahad, kemudian ahad ada sahih, ada hasan, ada dhaif, kemudian apakah dhaif itu bisa dijadikan dalil atau tidak, terus ada tahammul dan ada, ini hanya sedikit dari seluruh pembahasan dalam ilmu hadis. Selesailah, kita masuk dalam al-ijma'. Al-ijma'u, ijma'. Kita sering dengar kata ini, ijma'. Ta'rifuhu, definisinya, al-ijma'u lughatan al-azmu wal ittifaqu. Ijma' secara bahasa artinya niat yang kuat dan kesepakatan. Wastilahan, dan secara istilah ittifaqu. Ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Yakni kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum syar'i. Nah, apa itu ijma'? Sering banget kita ngomong. Itu sudah ijma' itu. Ijma' para ulama gitu. Apa itu ijma' para ulama? Yaitu kesepakatan para ahli mujtahid sepeninggal Nabi. Kesepakatan, apa itu kesepakatan? Nanti ada penjelasan. Mujtahid, apa itu mujtahid? Nanti. Pada hukum syar'i. Berarti kalau hukum yang lain bagaimana? Nah, mari kita baca. Faqaraja biqaulina ittifaqu maka wujudu khilafin walau min wahidin falan yanqidu ma'al ijma'i. Maka keluar dari perkataan kami ittifaqu yang artinya ittifaqu yang artinya kesepakatan, yakni adanya khilaf walaupun dari satu orang, maka tidak bisa disimpulkan sebagai ijma'. Ya. Disebut dengan kesepakatan. Berarti kalau ada yang menyelisihi meskipun cuma satu orang, catatannya dari para mujtahid. Nanti kan ada disebutkan kesepakatan mujtahid. Maka kalau yang menyelisihinya orang awam itu tidak masuk di situ. Di sini para ulama sudah berijma tentang larangan babi. Terus ada ustadz di zaman sekarang bikin statement baru. Nah, ustadznya ini ahli ijtihad kah? Gitu. Nah, tapi kalau ada satu saja yang menyelisihi dari kalangan para mujtahid, maka itu tidak bisa dibilang ijma, tetapi dibilang ada
khilaf. Fa wa kharaja bi qaulina mujtahidi al-awam wal muqallidun. Dan keluar dari perkataan kami mujtahidi, yakni para mujtahid adalah orang awam dan orang yang bertaklid. Tadi disebutkan kesepakatannya atau ittifaknya harus dari kalangan mujtahid. Maka kalau ittifaknya orang awam nggak bisa. Para ulama yang 4 berijma bahwa musik haram. Terus, kami persatuan para musisi mengatakan mubah. Kami juga berijma katanya. Ijma'nya siapa gitu? Kalau orang awam maka tidak bisa diterima. Begitu juga kalau ijma'nya adalah para muqallid. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Maka kesepakatan dan khilaf mereka tidak dianggap. Ya. Ini khilaf antar ikhwan, itu nggak bisa teranggap. Ada khilaf di antara kita ada masalah ini. Ya, kita ini siapa gitu. Wa kharaja bi qaulin hadhihi al-ummati ijma'u ghairiha fala yu'tabaru. Dan keluar dari perkataan kami hadhihi ummati, yang artinya umat ini, yakni ijma' selain mereka, yakni umat Islam, maka ijma' selain mereka tidak dianggap. Ijma' selain umat Islam maka tidak bisa dianggap. Satu lagi, wa kharaja bi qaulina ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunuhu dalilan. Dan keluar dari perkataan kami ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kesepakatan mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dianggap sebagai ijma' dari segi keberadaannya sebagai dalil. Salah itu. Apa? Kesepakatan mereka. Keluar dari perkataan kami ijma' setelah Nabi wafat, tidak masuk di situ apa? Kesepakatan mereka waktu di zaman Nabi. Tidak bisa dianggap itu ijma'. Kenapa? Karena kalau masih ada Nabi, maka itu ada dalil namanya. Oh benar-benar. Itu tidak bisa dianggap sebagai ijma'. Kalau di situ ya dari segi keberadaannya sebagai dalil. Wallahu a'lam, saya menerjemahkannya tidak bisa dianggap sebagai ijma' karena kesepakatan mereka di zaman Nabi adalah dalil. Gitu. Wallahu a'lam. Coba apa kata Syekh Utsaimin? يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره إجماعا من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك ولكن من حيث كونه دليلا فإننا لا نعتبر إجماعا وإلا فإنه إجماع بلا شك lakin min haitsu kaunihi dalilan fa innahu la ya'tabiru ijma'an. Dari segi apakah dia dalil atau bukan, maka kami tidak menganggap itu sebagai ijma'. Tapi dianggap sebagai zatnya dia ijma', ya oke, dia ijma'. Gitu. Tapi tanpa dari segi bahwa dia dalil, maka tidak bisa dikatakan dalil ijma'. Kenapa? Lanjut. Lianna dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Karena dalil dihasilkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan atau perbuatan atau takrir, yakni persetujuan. Ya, maksudnya gini. Ya nggak usah diperhatikan ijma'nya para sahabat ketika itu gitu.
Kalau apa? Kalau nabinya masih ada. Kan selama masih ada nabi, ada dalil yang jelas-jelas. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakan, oh ini ijma'nya sahabat waktu nabi masih hidup. Itu tidak bisa dianggap. Ada nabi kok. Gitu. Nanti setelah nabi wafat, barulah ada hal-hal kekinian, hal-hal baru yang dibutuhkan sebuah dalil. Maka ijtihadnya para ulama mujtahid yang ternyata sama dan bersekutu, bersepakat, itu baru disebut dengan dalil ijma'. Gitu. Paham gak ya? Kalau di dunia luar kayak apa? Analogi luar. Di kelas, di sekolah, guru mengatakan PR dikerjakan seluruh buku, misalnya gitu. Terus murid-murid setelah itu bersepakat untuk mengerjakan seluruh PR satu buku. Lalu ada anak yang tidak masuk mengatakan kemarin ada PR. Iya ada PR, semua buku katanya. Iya. Siapa yang bilang? Kami semua bersepakat akan hal itu. Apa yang bersepakat antar murid? Oh ada guru, tinggal nanya aja gurunya gitu loh. Tahu nggak? Gak ada pentingnya mau murid berijma gitu. Si anak murid tanya kepada gurunya. Oh ada gurunya kok. Gitu nggak? Ngapain orang nanya apa kesepakatannya para sahabat? Nggak penting. Kenapa? Oh masih ada nabi? Tanyanya nabi. Tapi setelah nabi wafat, baru ada hal-hal baru yang orang butuh tanya. Nanyanya ke siapa? Sahabat. Nanya kepada sahabat. Oh Aisyah bilang begini, Ibnu Abbas bilang begini, Abu Bakar bilang begini. Semuanya bersepakat. Nah itu penting. Bahwa mereka menyepakati hukumnya. Muncul di situ ijma. Paham ya? Walidzalika idza qala as-sahabi kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kadza ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana marfu'an hukman la naqlan lil ijma'. Oleh karena itu, jika seorang sahabat berkata, dahulu kami melakukan, atau dahulu mereka melakukan seperti ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu marfu' secara hukum, tidak dinukil sebagai ijma'. Nah, maka kalau ada perbuatan di zaman Nabi, para sahabat bilang waktu itu kami di zaman Nabi begini dan begitu, maka itu tidak bisa dibilang ijma'. Oh jadi para sahabat berijma' ya? Nggak perlu. Dan tidak bisa dibilang begitu. Kenapa? Kalau di zaman Nabi itu dilakukan, berarti mereka menyandarkan hukumnya kepada siapa? Kepada Nabi. Nggak mungkin ada tandingan berupa hukum. Kalau kita bilang itu adalah ijma' sahabat di zaman Nabi, berarti seolah-olah perkataan Nabi seorang itu bisa ditandingi dengan ijma'nya para sahabat. Dan itu tidak mungkin. Karena para sahabat itu apa? Tipikalnya ittiba'. Nggak mungkin mereka nggak sepakat sama Nabi, yuk kita bikin kesepakatan sendiri. Ini bukan dakwah di zaman kekinian, nggak sepakat sama ustadz, kita bikin ijma sendiri antar sesama murid. Itu tidak berlaku di zaman Nabi. Wa kharaja bi qaulina ala hukmin syar'i ittifaquhum ala hukmin aqli aw adi aqliyin aw adiyin fala madkhala lahu huna. Coba. Dan keluar dari perkataan kami ala hukmin syar'i, yang artinya terhadap hukum syar'i, yaitu kesepakatan mereka dalam hukum akal atau hukum kebiasaan, maka hal itu tidak termasuk di sini. Ya. Kata Syekh Utsaimin tadi, yang namanya ijma' itu pada hukum syar'i. Kesepakatan para ulama mujtahid setelah meninggalnya Nabi pada hukum syar'i. Kalau dikatakan hukum syar'i berarti tidak masuk di situ hukum akal. 1 + 1 sama dengan 2.
para sahabat berijma bahwa satu tambah satu sama dengan 2. Itu tidak bisa dianggap ijma. Kenapa? Tanpa ijma mereka kita semua berijma. Karena itu hukum akal. Begitu juga hukum adat. Ini tidak bisa teranggap. Harus daripada hukum syar'i. Kalau masalahnya adalah hukum akal dan hukum adat, berarti itu tidak masuk dalam pembahasan ijma pada usul fikih. Kenapa demikian? Idzil bahthu fil ijma'i kadalilin min adillati syara'. Karena pembahasan dalam masalah ijma adalah seperti dalil dari dalil-dalil syar'i. Pembahasan ijma itu seperti dalil syar'i, bukan seperti adat istiadat atau matematika biasa. Apakah ijma itu dalil? Wal ijma'u hujjatun li adillatin. Ijma merupakan hujah dengan dalil-dalil. Ijma itu merupakan hujjah. Hujjah itu ya dalil. Bisa dijadikan sebagai tameng untuk membela sebuah pemikiran. Itu namanya hujjah. Hujjah itu tameng pembela. Kita merasa benar, kata kita punya hujjah. Yang hujjahnya sesuai dengan pemahaman para sahabat atau para salaf. Minha, di antara dalil-dalil bahwa ijma itu dalil, qauluhu ta'ala, al-awwalan qauluhu ta'ala. Pertama firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Fa qauluhu syuhada'a 'alan nasi yashmulu asy-syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Maka firman-Nya saksi atas manusia, yakni mencakup persaksian terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan hukum-hukum dari perbuatan mereka. Wasyahidu qaulun maqbulun. Dan seorang saksi perkataannya diterima. Kan ada perkataan Allah, kami jadikan kalian, siapa kalian ini? Para sahabat. Begitu juga para salaf intinya. Kami jadikan kalian sebagai saksi atas perbuatan dan hukum perbuatan manusia. Dan seorang saksi tentunya diterima perkataannya. Itu menunjukkan bahwa bila mereka semua bersepakat, itu menunjukkan mereka bisa dijadikan hujjah atas perbuatan manusia benar atau tidak. Tsaniyan, kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Menunjukkan atas bahwasannya apa-apa yang telah mereka sepakati adalah benar. Maksudnya gini, untuk para salaf atau kita juga sekarang penerapan ayat ini, jika kita berselisih pada satu masalah, kita tanya kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang sudah disepakati oleh salaf dari kalangan sahabat terutama, itu nggak perlu lagi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan para salaf, yang ini dari kalangan para sahabat, itu merupakan dalil. Tsalitsan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Ketiga, sabda Nabi SAW yang artinya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ini dalil bahwa kesepakatan umatnya beliau adalah dalil. Tapi umat yang mana dulu? Apakah semua umat? Oh, itu kesepakatan kita di 2020. Begitu? Nggak bisa. Pendapat yang lebih kuat adalah kesepakatan di sini kesepakatan para sahabat. Yaitu dari kalangan mujtahid. Rabi'an, 4, an naqula ijma'ul ummati ala syai'in
imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan fa in kana haqqan fa huwa hujjatun wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tujmi'a hadhihi al-ummatu allati hiya akramul umami 'ala Allah منذ عهد نبيها ila qiyamis saati ala amrin batilin la yarda bihi Allah hadza min akbaril muhal. Kami mengatakan ijma' umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Jika benar maka ia adalah hujjah. Itu bukan kami mengatakan, tapi andaikan kita mengatakan. Empat, kalau ada pakai andainya akan lebih enak. Coba dibaca. 4. Andaikan kita mengatakan ijma' umat atas sesuatu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Jika benar maka ia adalah hujjah, dan jika salah maka bagaimana mungkin umat yang merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah sejak zaman nabinya sampai hari kiamat bersepakat terhadap suatu perkara yang batil yang tidak diridhoi oleh Allah? Ini merupakan suatu kemustahilan yang paling besar. Maksudnya gini, kalau kita bilang ijma' umat itu kan bisa benar bisa salah. Jadi bagaimana? Ya kalau benar gimana? Ya dia hujjah. Lah kalau salah, masa iya para sahabat itu bersepakat atas sesuatu yang salah? Padahal mereka itu sebaik-baik umat sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana mungkin mereka bersepakat di atas suatu kebatilan yang Allah tidak meridhoinya? Gitu. Itu suatu kemustahilan yang paling besar. Nah, ini menunjukkan bahwa ijma'nya para mujtahid adalah hujjah. Karena kita meyakini tidak mungkin mereka bersepakat di atas suatu kesesatan. Sudah, sekarang anwa'ul ijma'. Macam-macam ijma'. Al-ijma'u naw'ani. Ijma' ada dua macam, Qat'iyyun wa dhanniyun. yakni qat'i dan dhanni. Fal qat'i, Adapun ijma' qat'i, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid-darurati. ijma' yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti. Sudah jelas-jelas ijma' itu diketahui secara pasti. Ka al-ijma'i ala wujubi shalawatil khamsi Seperti ijma' atas wajibnya salat 5 waktu wa tahrimiz zina. dan haramnya zina. Wa hadha an-naw'u la ahada yunkiru thubutahu Ijma' jenis ini tidak ada seorang pun yang mengingkari ketetapannya wala kaunahu hujjatan dan keberadaannya sebagai hujjah. wa yukaffaru mukhalifuhu Dan dikafirkan orang yang menyelisihinya idza kana mimman la yajhaluhu. jika ia bukan termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Ijma' qat'i itu adalah ijma' yang jelas-jelas pasti ada, yang tidak mungkin diingkari oleh siapapun, dan bisa dikatakan siapa yang mengingkarinya maka dia kafir bila dia bukan tipikal orang yang jahil. Seperti ijma'nya para ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu dan haramnya zina. Siapa yang mengatakan menurut saya sholat 5 waktu tidak wajib dan menurut saya zina itu halal, maka dia kafir. Thaniyan adh-dhanni. 2. Ijma' dhanni, Ma la yu'lamu illa bit-tatabbu'u wal istiqra'u. Bit-tatabbu'i wal istiqra'i. yakni ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan dicari dan dipelajari. Yaitu ijma' yang harus dicari. Ada enggak dari kalangan para ulama mujtahid yang menyisihi masalah ini? Misalnya masalah ini hukumnya apa ya? Cari Imam Syafi'i bilang apa? Habis itu Imam Ahmad bilang apa? Yang ini bilang apa? Kok banyakan yang bilang enggak boleh ya? Cari lagi terus sampai berarti yang dicari apa sekarang? Ada enggak yang menyelisihinya? Oh, ada yang menyelisihinya, berarti ini bukan ijma'. Oh, sejauh penelusuran saya ternyata betul-betul nggak ada yang menyelisihi, berarti ini apa namanya? Ijma'. Ya, cuma catatan bisa jadi ada ulama yang mengatakan ini ijma',
tapi ternyata tidak ijma. Kenapa? Karena sebatas penelusurannya memang ijma. Tapi dia nggak nyampe pada penelusuran orang lain, yang orang lain ternyata nyampe pada literatur yang menyatakan bahwa ulama fulan itu ternyata tidak berpendapat demikian. Paham nggak maksudnya? Misalnya Imam Nawawi lah gitu. Imam Nawawi menelusuri dari semua yang dia pernah baca dalam masalah ini hukumnya adalah halal. Ternyata ada hal yang ditelusuri oleh para ulama selain Imam Nawawi setelahnya. Ada satu kitab misalnya yang tidak dibaca atau tidak diketahui oleh Imam Nawawi, ternyata di situ ada nukilan pendapat yang lain. Maka ada kalanya kita mengatakan, ada kalanya seorang ulama mengatakan ini ijma, ternyata nukilan dia adalah nukilan yang tidak benar. Lanjut. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi imkani thubutihi. Dan para ulama telah berselisih tentang kemungkinan tetapnya ijma jenis ini. Apakah ada namanya ijma dhanni? Soalnya susah. Kenapa susah? Kita akan tahu sebatas membaca kitab-kitab gitu. Nah, bisa jadi ada pendapat ulama yang lain yang tidak tercantum pada kitab-kitab yang menyelisihinya. Maksudnya ada pendapat yang menyelisihi pada kitab, pada kesempatan yang tidak tercantum pada kitab. Ya. Sehingga para ulama ada khilaf. Sebenarnya ijma' dhanni itu ada nggak sih? Ya. Bisa ditetapkan atau tidak? Wal arjahul aqwali fi dzalika ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan perkataan yang paling rajih dalam masalah ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Haitsu qala fi al-aqidah al-wasithiyah, yang mengatakan dalam al-aqidah al-wasithiyah, wal ijma'i alladhi yandabbitu ma kana alaihi salafus salih idh ba'dahum kathura ikhtilafi wa intisharatil ummati. Dan ijma' yang bisa diterima dengan pasti, kathural ikhtilafu wa intisharatil ummatu. Dan ijma' yang bisa diterima dengan pasti adalah ijma'nya salafus salih, karena yang setelah mereka banyak terjadi ikhtilaf dan umat ini telah tersebar. Ya. Bisa adakah namanya ijma' dhanni? Ijma' yang harus dipelajari dulu, dicari, diteliti dengan membuka kitab-kitab, ya, atau bertanya kepada para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang benar ijma' dhanni itu ada, tetapi ijma' dhanninya di kalangan siapa? Di kalangan salafus saleh. Adapun ijma' orang-orang setelah salafus saleh, maka itu tidak bisa teranggap karena para umat ini sudah banyak perpecahan dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan bid'ah-bid'ah dan khurafat, dan juga jumlahnya sudah sangat banyak dan tersebar di sana sini, sehingga sangat susah untuk melakukan pendataan pendapat. Sedikit lagi. Wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tujmi' ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin fa innahu. Selesai ya? Pendek-pendek ya? Nah. Wa'lam, ketahuilah anna al-ummata, bahwasanya umat ini la yumkinu an tujmi' ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukh, tidak mungkin bersepakat untuk menyelisihi suatu dalil yang sahih, serta tidak mansukh. Fa innaha la tujmi'u illa ala haqqin, karena umat ini tidaklah bersepakat kecuali di atas kebenaran. Wa idza ra'aita ijma'an, dan jika engkau mendapati suatu ijma' tadhunnuhu mukhalifan lidzalik, yang menurutmu menyelisihi kebenaran, fanzur, maka perhatikanlah. Fa imma an yakuna ad-dalilu ghairu sahih, mungkin dalilnya yang tidak sahih, atau ghairu sharih, atau tidak sharih, ghairu ya, atau ghairu sharih, atau mansukhan,
atau mansukh, Au fil mas'alati khilafun lam ta'lamhu. atau masalah tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan yang kamu tidak mengetahuinya. Maksudnya gini. Umat ini atau para salafus saleh sudah berijma, dan mereka tidak mungkin berijma kecuali di atas sesuatu yang sahih, sharih, tidak mansukh. Sahih apaan? Udah lewat ya? Yaitu dalil sahih pokoknya. Sharih apaan? Jelas, tegas. Tidak mansukh berarti apa? Tidak terhapus. Sudah lewat ya masalahnya ini. Nah, mereka tidak mungkin bersepakat kecuali di atas kebenaran, karena mereka tidak mungkin salafus saleh itu kalau sudah datang dalil sahih terus dia mau bikin dalil yang lain. Tidak mungkin bila ada dalil sharih lalu dia mau cari dalil yang lain. Tidak mungkin ada dalil yang masih thabit yang tidak mansukh dia cari yang mansukh. Gak mungkin banget gitu. Kenapa? Karena mereka namanya juga salafus saleh. Kalau ada salaf yang menyelisihi dalil sahih, sharih dan tidak mansukh, itu namanya salaf apa namanya? Salafut saleh. Salafus saleh, makanya kan nama orang salafus saleh. Habis salafus saleh, pendahulu kita yang saleh. Tapi ada juga namanya salafut saleh, yaitu salaf yang bejat. Kalau kita ngomongnya, oh ini salah, ini dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in itu salafus saleh, maka kita yakini karena mereka itu orangnya saleh, enggak mungkin mereka sudah ketemu dalil terus cari yang bukan dalil, sudah ketemu yang tegas terus cari yang aneh-aneh. Kalau begitu apa konsekuensinya? Konsekuensinya bila engkau, kata Syekh Utsaimin, kita ini bila ketemu ada sebuah ijma, terus menurut kita itu enggak ijma, tapi itu ada khilaf, maka kemungkinannya kamunya bilang khilaf karena dalilmu enggak sahih, atau dalilmu enggak sharih, atau dalilmu itu sudah mansukh, atau memang ada khilaf yang kamu tidak ketahui. Kayak khilafnya kita dalam masalah musik. Sebagian orang mengatakan, ini kan ada khilaf. Kata sebagian orang, mari kita berdebat. Ayo kita ketemu di mana, jam berapa? Kita mau berdebat soal musik. Ya. Nanti kalau memang ternyata dalilnya itu memang sahih, oke, saya akan bertobat. Kalau seandainya ada khilaf, maka kita harus saling menghormati. Maka kita jawab, ya memang masalah musik itu memang masalah yang ada khilafnya, Mas. Cuma khilafnya kenapa? Kan harus diteliti. Antara dalil sahih lawan sahih atau sahih lawan dhaif. Terus antara yang tegas dengan tegas atau tegas lawan tidak tegas. Atau jangan-jangan engkau menggunakan dalil yang memang sudah mansukh misalnya. Atau ada dalil tapi kau lawan dengan logikamu. Kan orang pakai logika aja biasanya. Logikanya apa? Gak apa-apa dong selama tidak melalaikan. Udah, itu dulu deh. Kalau lanjut lagi, tambah pusing gak? Atau tambah ngantuk? Coba turunkan ya syarat ijma. Terus dikit lagi.
Oke, kita lanjut ya. Sudah tinggal sedikit. Tenang Nil, sabar Nil. Syurutul ijma'. Syarat-syarat ijma'. Lil ijma'i syurutun. Ijma' memiliki syarat-syarat. Baru bisa dibilang ijma' kalau terpenuhi syarat. Minha, Di antaranya, awalan, pertama, an yathbuta bi tariqin sahihin. tetap melalui jalan yang sahih. Oh, tetap melalui jalan yang sahih. Apa tuh? Di atas. Apa di situ? Kalau terjemahan itu apa nih? Nah, itu baru benar. Ditetapkan. Bukan tetap. Antara kamu tetap di jalan yang sahih. Itu beda dengan ditetapkan. Ditetapkan dengan jalan yang sahih. Bi ayyakuna imam masyhuran bainal ulama'i, Yaitu dengan kemasyhurannya di kalangan ulama. tapi tidak sembarang ulama ya, karena ulama juga ada yang su. Nah, di zaman ini ada orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal atas nama ulama. Di Indonesia ini banyak ulama. Siapa yang bilang itu ulama? Orang awam. Itu ulama, itu ulama, itu ulama. Bahkan ada ustadz menamakan dirinya ulama. Ya. Padahal nggak ada ulama kalau dengan levelnya ulama yang asli ulama, gitu ya. Di sini adanya dai, ustadz. Oke. Au naqiluhu istiqatan, Atau yang menukilkannya adalah orang yang fiqh wasi'ul ittila'. dan luas pengetahuannya. Syarat yang pertama ditentukan dengan jalan yang sahih. Bagaimana itu jalan yang sahih? Ada 3 modelnya, yaitu sudah masyhur di kalangan para ulama bahwa itu ijma'. Kemudian yang menukilkan ijma' ini orang yang thiqah. Yang ketiga adalah ini yang kedua, orang yang thiqah dan pengetahuannya itu luas. Catatan tadi nggak sembarang ulama. Thaniyan, Kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqir. tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya. Tidak ada gini, tidak ada syarat yang kedua, tidak bisa dikatakan ijma' kalau sekarang, sementara dahulu itu sudah ada khilaf. Misalnya kami para ulama di Majma' Fiqh Islami berijma' bahwa misalnya aja bahwa kami bersepakat berijma' bahwa zakat fitri hukumnya tidak sah bila menggunakan uang. Ulama Majma' Fiqh Islami munculnya di abad keberapa? Oh, abad ke-14. Oh, nggak bisa Ustaz. Masyayikh. Soalnya apa? Para ulama dari zamannya tabi'in itu sudah tabi'in atau tabi'in itu sudah ada khilaf dari dulu. Meskipun kita merojihkan pendapat yang melarang menggunakan uang, kita tidak bisa bilang itu ijma'. Paham ya? Paham gak? Ada ulama di zaman ini misalnya. Anggap aja Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani bertiga berijma' bahwa bayi yang lahir itu sunnah diazankan di telinganya. Anggap aja begitu. Terus ada ustadz di zaman sekarang bilang para ulama kita yang 3 yaitu Al-Albani, Utsaimin dan bin Baz semuanya berijma' bahwa mengadzankan bayi itu, jadi Anda bilang apa? Sunnah apa tidak sunnah? Sunnah. Apa aja? Sunnah. Kenapa? Karena imam yang 3 yang terdahulu pun sudah sunnah gitu. Kita bilang, Pak Ustadz, itu nggak bisa dibilang ijma'.
Kenapa? Mereka ijma orang-orang datang belakangan, sementara orang-orang terdahulu tentang azan bayi itu memang khilaf gitu. Itu yang dimaksud dengan syarat kedua. Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya. Bila dulu memang sudah ada khilaf, berarti khilaf. Nggak bisa orang bilang sekarang kami berijma. Fa in sabaqahu dzalika fala ijma'a. Jika didahului oleh hal itu, maka bukanlah ijma'. Li'anna al-aqwala la tabtulu bimauti qailiha. Karena perkataan tidak batal dengan kematian yang mengucapkannya. Karena para ulama meskipun mereka sudah wafat, perkataan mereka tidak bisa wafat. Jadi tidak bisa dikatakan ijma' bila memang ada khilaf dari zaman dahulunya. Fa al-ijma'u la yarfa'u al-khilaf as-sabiq. Maka ijma' tidak bisa membatalkan khilaf yang ada sebelumnya. Ijma' sekarang tidak bisa membatalkan adanya khilaf di zaman dahulu. Wa inna ma yamna'u min huruthi khilafin. Akan tetapi ijma' bisa mencegah terjadinya khilaf. Ijma' hanya bisa mencegah terjadinya khilaf, tapi tidak bisa ijma' menghapus khilaf terdahulu. Wa hadha huwa al-qaul ar-rajih liquwwati ma'khudhihi. Ini merupakan pendapat yang rajih karena kuatnya pendalilannya. Wa qila la yushtaratu dzalik. Dan dikatakan tidak disyaratkan yang demikian. Ada juga yang bilang sebenarnya tidak dipersyaratkan begitu. Tidak ada khilaf sebelumnya. Ada di antara para ulama yang bilang tidak dipersyaratkan hal yang kedua ini. Apa konsekuensinya? Fayasihu an yan'aqida fil asr ats-tsani. Maka bisa ditetapkan atas salah satu pendapat yang ada sebelumnya pada masa berikutnya. Ala ahadil aqwali sabiqah. Sebelumnya sampai situ. Wa yakun hujjatan ala man ba'dahu. Kemudian ia menjadi hujah bagi umat yang setelahnya. Sebagian ulama ada yang bilang sebenarnya syarat kedua ini bukan syarat sih. Maksudnya gimana? Ya maksudnya seandainya pun dulu ada khilaf, kalau para ulama zaman sekarang sudah ijma, ya berarti ya ijma dong. Yang dulu gimana? Yang dulu ya bisa dihapus. Gitu. Itu sebagian ulama ngomong begitu. Wallahu a'lam, yang rajih adalah yang pertama. Bila memang ada khilaf dari zaman salafus saleh, maka di zaman sekarang ijma'nya tidak bisa menghapus yang terdahulu. Wala yushtaratu ala ra'yil jumhuri. Dan menurut pendapat jumhur tidak disyaratkan inqiradu aslil mujmi'in. Berlalunya zaman orang-orang yang bersepakat. Fayan'aqidul ijma'u min ahlihi bimujarradi ittifaqihim. Maka ijma' ditetapkan dari ahlinya, yakni mujtahid, hanya dengan kesepakatan mereka. Wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Dan tidak boleh bagi mereka atau yang selain mereka menyelisihinya setelah itu. Kalau jumhur ulama mengatakan sebenarnya tidak dipersyaratkan hilangnya masa yang telah berijma'. Kenapa? Apa maksudnya? Berarti ijma' di zaman sekarang, di zaman setelahnya itu bisa menjadi hujjah dan tidak boleh diselisih oleh orang-orang setelahnya. Nah, apa dalilnya mereka? Dalil mereka adalah li'annal adillata ala annal ijma'a hujjatun. Karena dalil-dalil yang menunjuk laisa fiha ishtiratun inqiradul asri. Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' adalah hujjah, tidak ada padanya pensyaratan berlalunya zaman terjadinya ijma' tersebut. Itu ishtiratu inqiradil asri. Kenapa? Dalil pertamanya adalah bahwa dalam ijma' dalil-dalilnya itu tidak ada yang mempersyaratkan punahnya masa orang-orang yang berijma'. Wali annal ijma' hasala sa'ata ittifaqihim.
faman ladzi yarfa'uhu. Karena ijma dihasilkan pada saat terjadinya kesepakatan mereka, maka apa yang bisa membatalkannya? Karena sudah terjadi ijma kok. Ya. Ngapain di apa? Gimana sih? Coba dengerin. Saya ikut-ikutan ini. Ikut-ikutan ngeblank. Di antara para ulama, tiga hal. Lihat. Antum lihat sini. Jangan lihat komputer. Kecuali kalau di komputer antum lihat tangan Anda. Lihat Anda. Yang pertama, di antara para ulama ada yang mempersyaratkan apa tadi? Jadi ngeblank. Gini. Di antara para ulama ada yang mempersyaratkan ijma sekarang ini tidak didahului oleh khilaf terdahulu. Kalau dulunya sudah ada khilaf, ya khilaf aja. Orang zaman sekarang tidak boleh bilang kami ijma. Yang kedua, ada yang bilang nomor satu itu salah. Yang benar adalah meskipun dulu ada khilaf, kalau sekarang sudah ada ijma, ya ijma pokoknya. Nggak bisa. Ya dulu khilaf dulu. Sekarang kita juga punya dalil, maka kalau kita bilang ini ijma. Nah, model ketiga, ada juga yang bilang satu ijma hanya berlaku satu masa. Kalau sudah punah masanya, maka khilaf dulu, ijma dulu nggak berlaku lagi zaman sekarang. Berarti kalau di zaman sahabat ada ijma, berarti itu hanya berlaku zaman sahabat aja. Sahabat terakhir wafat, maka lalu ada khilaf setelahnya, boleh-boleh aja dong. Zaman salafus saleh sudah ada ijma tentang larangan musik. Zaman sekarang kita punya ijma baru, bolehnya musik. Kenapa? Ya itu kan zaman dulu. Bersepakatnya para ulama yang 4 kan itu di kalangan salafus saleh 200 tahun pertama. Dulu itu musik semuanya melalaikan. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang itu waktunya berdakwah dengan gaya kekinian. Karena kekinian berarti boleh dong musik itu dibuat untuk media dakwah. Apalagi coba kalau ustadz bikin potongan video pendek. Kalau ada musiknya piano, ting 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 ting, itu kita bisa menangis. Gitu. Atau yang baru-baru ini lagu Aisyah, itu bisa mengingatkan kita kepada ibunda kita. Itu tidak melalaikan, itu malah bagus. Berapa banyak artis-artis fasik ikut menyanyikannya, gitu kan katanya. Jadi yang dulu ya dulu, sekarang ada ijma baru lagi, gitu. Karena kita sudah beda masa. Itu menurut sebagian orang. Wallahu a'lam. Paham nggak? Yang benar bagaimana? Hah? Yang benar yang? Pertama. Ini tiganya beda-beda semua loh. Yang benar adalah perkataannya Ibnu Taimiyah. Apa itu? Ijma itu yang teranggap adalah ijma'nya salafus saleh. Mau kau berijma di tahun ini, kalau kau bukan salafus saleh jelas, maka kau tidak bisa berijma. Karena apa? Karena orang di zaman sekarang itu bukan level mujtahid. Ngapain dianggap ijma mereka? Wong mereka bukan ijma, bukan mujtahid. Di situ juga masalahnya apa? Bergeser istilah ulama itu.
Ustadz biasa pun dibilang ulama. Ustadz yang bermaksiat pun ulama. Ustadz yang gak jelas ulama. Ustadz yang gak jelas ngambil ilmunya dulu dari mana? Ulama. Ahli bid'ah ulama. Penyembah kubur ulama. Semua dibilang ulama. Jadinya bergeser. Kalau ustadz bermanhaj salaf, gak ada yang mereka berani bilang dirinya ulama. Tapi kalau yang tidak bermanhaj salaf, memposisikan yang bukan ulama, ulama. Bahkan ada sebagiannya yang ya dengan mungkin implisit ya, tidak eksplisit, tapi mengatakan begini. Saya dulu itu waktu belajar dulu begini. Jadi teman-teman kalau mau jadi seorang ulama, seolah-olah dia ulama gitu. Ulama kah dia? Jawabannya bukan. Dia ustaz. Lanjut. Wa idza qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fa'ala fi'lan. Dan jika sebagian mujtahid mengatakan sesuatu perkataan atau mengerjakan suatu pekerjaan, washtahara dzalika baina ahli al-ijtihadi wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'ala al-inkari, dan hal itu masyhur di kalangan ahlul ijtihad dan tidak ada yang mengingkarinya dengan adanya kemampuan mereka untuk mengingkari hal tersebut, faqila, maka dikatakan yakunu ijma'an, hal tersebut menjadi ijma', wa qila, dan dikatakan yakunu hujjatan la ijma'an, hal tersebut menjadi hujjah bukan ijma', wa qila laisa bi ijma'in wala hujjatin, dan dikatakan bukan ijma' dan bukan pula hujjah, wa qila, dan dikatakan in inqiradu qabla al-inkari fa huwa ijma', jika masanya telah berlalu sebelum adanya pengingkaran maka hal itu merupakan ijma', lianna istimrara sukutihim ila al-inqiradi ma qudratihim 'ala al-inkari dalilun 'ala muwafaqatihim, wa hadha huwa al-aqwal aqrabul aqwal. Karena diamnya mereka, yakni para mujtahid, secara terus-menerus sampai berlalunya masa padahal mereka memiliki kemampuan untuk mengingkari merupakan dalil atas kesepakatan mereka, dan ini merupakan pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Ini maksudnya tentang ijma' sukuti, yaitu ijma' dalam keadaan diam-diam. Gini, kalau ada sebagian ahli ijtihad, para ulama, mengerjakan sebuah perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan, perbuatan dan perkataan mereka ini akhirnya dikenal di kalangan ahli ijtihad yang lain. Mereka tahu. Anggap aja gini, Imam Fulan itu berkata begini, Imam Fulan itu melakukan ini dan itu. Terus perkataan dan perbuatan mereka itu tersebar di kalangan ahli ijtihad yang lain. Pertanyaannya, itu ijma' kah? Maka di sini ada 4 pendapat. Pendapat pertama, itu bukan ijma'. Ya, tapi itu namanya ijma' sukuti. Ijma' diam-diam. Ya ini ya ijma', ijma' yang disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' tapi dalam keadaan diam. Karena yang lain semuanya diam. Kalau mereka mengingkari, kalau mereka mampu dan untuk mengingkari mereka tidak ingkari, itu tidak mungkin itu salah gitu. Ada juga yang bilang itu namanya hujah, tapi bukan ijma'. Itu adalah tameng pembenaran saja, tapi tidak bisa dibilang ijma'. Ada lagi yang bilang itu bukan ijma', bukan juga hujah. Ada lagi yang bilang kalau masanya mereka sudah berlalu, padahal waktu itu punya kemampuan untuk mengingkari tapi tidak ada yang mengingkari, berarti itu ijma' namanya. Dan ini pendapat yang keempat adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tinggal sedikit lagi nih kias. Mungkin sebelum lebaran tamatlah buku ini.
Tadi yang bagian akhir ini paham? Gini, seandainya pun gak ada tanya jawab karena terbatasnya waktu nggak apa-apa. Yang penting kita ulang. Ulang dari tempatnya tadi. Mana ya? Yang awal tadi mana nih? Bentuk-bentuk khobar. Bentuk khobar? Bukan. Tahammul ada. Nih. Ya. Bukan di atasnya dulu. Oh, ya betul. Bentuk-bentuk penyampaian ada namanya. Nah, dalam hadis itu ada namanya tahammul, ada namanya ada. Apa itu tahammul? Mengambil hadis. Nukil hadis. Apa itu ada? Menyampaikan hadis. Bagaimana bentuk menyampaikan hadis? Pertama, hadatsani. Itu apa? Syekhnya membaca. Jika syekhnya yang bacain ke dia, yang nyampein. Yang kedua, akhbaroni. Itu kalau syekhnya yang ceritakan atau dia yang baca, tapi bacanya ke siapa? Ke syekhnya. Ada lagi namanya akhbaroni ijazatan, yaitu tanpa membacakan tapi syekhnya memberi ijazah untuk menyampaikannya lagi. Yang keempat, berkataan. Ini hukumnya bersambung kepada Nabi atau tidak? Nyambung. Kecuali kalau dari orang yang mudallis. Orang mudallis baru bisa dihukumi bersambung kalau dia menegaskan bahwa dia mendengar langsung. Dan ini pembahasannya pada bidang hadis, kita lewati saja. Ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan mujtahid setelah wafatnya Nabi pada hukum syar'i. Ada 4 ya. Apa saja? Apa tadi? Kesepakatan. Berarti nggak masuk di situ kalau ada khilaf. Kesepakatannya siapa? Mujtahid. Berarti nggak masuk di situ orang awam atau muqallid. Yang ketiga, setelah wafatnya Nabi. Berarti tidak termasuk ijma kalau Nabi masih hidup. Kenapa nggak bisa dibilang ijma waktu Nabi masih hidup? Ya awal ada Nabi. Gitu. Keempat, pada hukum syar'i. Berarti nggak ada ijma pada hukum akal dan hukum adat. Lanjut. Ijma itu dalil atau bukan? Dalil. Apa dalilnya bahwa ijma dalil? Al-Baqarah 143 dan sama satu aja, yaitu hadis Nabi, umatku tidak akan berkumpul di atas sebuah kesesatan, di nomor 3. Nah, udah itu aja dulu. Lanjut. Ijma ada berapa macam? 2. Apa itu? Qat'i. Apa itu qat'i? Udah nyata-nyata. Itu adalah ijma. Kalau menyelisihinya bisa kafir. Siapa yang kafir? Yang menyelisihinya. Kalau tidak tahu, dia bukan orang jahil. Nah, ada lagi namanya ijma' zanni. Apa itu ijma' zanni? Tidak ketahui. Ijma' yang tidak bisa diketahui kecuali dengan cara dipelajari, diteliti dari berbagai literatur. Nah, apakah ada namanya ijma' zanni? Jawabannya ada. Tetapi siapa yang ijma'? Salafus salih. Ada namanya ijma' zanni bila ijma' itu sumbernya dari salafus salih. Tapi ijma' zanni orang zaman sekarang bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Ya, karena banyak yang menyimpang, banyak yang ikuti bid'ah, hawa nafsu, dan jumlahnya pun sudah terlalu banyak untuk dikumpulkan. Wow, jangankan seluruh dunia, se-Indonesia aja mengumpulkan ijma' susah. Itu enggak? Kecuali ijma' politik. Itu gampang. Ijma' politik maksudnya ijma' sesama pendukung. Itu enggak? Ijma' seluruh peserta enggak mungkin. Kami telah berijma' untuk mendukung
Jokowi misalnya, ya itu ijma para pendukung. Kami berijma untuk mendukung Prabowo, yaitu ijma para pendukung. Tapi itu tidak bisa dikatakan ijma karena pasti ada khilaf. Gitu. Bahkan nanti setelah salah satu naik, di antara para pendukung pecah lagi, ya enggak? Setelah itu ada namanya syarat ijma. Apa syaratnya? Ditetapkan dengan jalan yang sahih. Ada berapa? Apa caranya? 2. 1 sudah masyhur. 2 ijma itu dinukilkan oleh orang yang thiqah dan luas pengetahuannya. Nah, apa syarat yang kedua? Tidak didahului oleh khilaf yang sebelumnya. Yang benar, ya kalau memang sudah ada khilaf kita tidak bisa bilang ijma. Apalagi khilaf salafus saleh mau ditanding dengan ijma orang zaman sekarang. Ya. Meskipun kita di zaman sekarang ada yang namanya mentarjih. Apa itu tarjih? Menguatkan pendapat. Caranya nanti akan ada datang babnya. Terus itu aja. Tadi yang paling gampang untuk dipahami adalah intinya ijma salafus saleh. Ijma orang zaman sekarang tidak bisa dianggap. Wallahu a'lam. Terakhir ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid berkata atau berbuat lalu yang lain mendiamkan padahal mereka mampu mengingkari. Apakah itu hujjah atau dalil? Jawabannya itu bisa jadi hujjah jika habis masanya mereka dan tidak seorang pun yang masih yang mengingkari. Misalnya perbuatan seorang sahabat dan berlalu perbuatan masa sahabat, nggak ada yang mengingkari perbuatannya. Seperti perbuatannya Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya. Ada di antara para sahabat yang mungkin awalnya mengingkari, tapi sambil bertanya, ya, kenapa begitu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan perangi setiap orang yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, yang dahulunya mereka kerjakan sholat dan zakat di zaman Nabi, tapi setelah sepeninggal Nabi mereka mau mengerjakan sholat tapi tidak mau bayar zakat yang telah mereka pernah bayarkan kepada Nabi SAW. Allahu a'lam. Sudah. Ini insya Allah nggak lama lagi selesai. Jadi harap bersabar. Antum tahajud silahkan. Tapi jangan karena tahajud terus subuhnya nggak kajian. Karena ini tinggal dikit lagi. Begitu juga setelah sholat subuh antum bisa tidur dulu. Tapi pasang timer. Banyak ya pertanyaannya. Itu coba dari atas. Oke, turun. Ijma dari 4 imam mazhab apakah termasuk ijma qat'i? Wallahu alam bisa qat'i. Karena ya tadi ada khilaf ya. Sebenarnya ijma'nya siapa sih yang bisa dibilang ijma' itu? Sementara imam mazhab itu sebagiannya tabi'in, sebagiannya tabi'ut tabi'in. Siapa imam mazhab yang tabi'in? Abu Hanifah. Yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan kalau kita mau bilang itu qat'i, bisa saja dengan pada hal-hal yang sudah nyata-nyata mereka pun telah berijma. Ada sebagian hal yang mungkin samar-samar dan butuh untuk dicari, seperti masalah musik.
Mereka telah berijma, tapi itu dengan istiqra, dengan membaca kitab-kitab mereka atau nukilan dari murid-murid mereka. Sharih itu tegas, sahih benar. Ada 4 syaratnya kemarin sudah lewat. Apa tuh? Dinukil oleh orang yang adil, tamud dhabt, bebas dari syadz dan illat. Kemarin sudah lewat. Tiap Ramadan ayah saya berzakat fitri dengan uang. Apakah harus berzakat lagi dengan beras? Jawabannya iya. Zakat lagi dengan beras. Dan harus kita nasihati orang tuanya. Ke bawah. Apa kunut subuh masuk ijma? Jelas bukan. Bagaimana pengaman ijma sharih? Ijma sharih? Nggak ada ijma sharih. Tadi kita tidak pernah bilang ijma sharih. Ada ijma. Ada syarat ijma. Salah satunya adalah bila dinukil dengan cara yang benar. Gosip agama model kayak gini nggak bid'ah Bung? Maksudnya? Apa hukumnya itu menggosip agama keliling? Maksudnya? Oh, ini haters ya. Sudirman Umar, lebih baik antum baca Quran daripada antum mengikuti pengajian yang antum juga tidak menyenanginya. Antum jelas dapat pahala kalau antum baca Al-Quran daripada hanya menghabiskan waktu antum untuk memberikan 4 komen, yang 4 komen itu sama sekali tidak bermanfaat di kajian ini. Lanjut. Cara merujuk kepada ijma salafus saleh terhimpun pada kitab apa Ustaz? Masya Allah, Sudirman Ungar, hayakallah. Semoga Allah mengampunimu dan semoga Allah memberikan petunjuk. Ini pelajaran usul fiqh. Ini pelajaran usul fiqh. Apa hukumnya? Lanjut ke Facebook. Pelajaran usul fikih dibilang pelajaran gosip. Enggak ada pertanyaan? Nah, Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.